kita berjumpa lagi. Oke, hai semua, selamat pagi. Oke, kita bertemu lagi di segmen Kepoci Pagi bersama dengan saya Nes. Oke, so syukur sebab hari ini dapat juga buat live. Sebab dari tadi pagi kan line tidak berapa bagus. Oke, tapi saya try dan saya harap ini live lama lah. Oke, saya harap line membantu sangat. So apa kabar? Apa kabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang sehat. Oke, so macam biasa, setiap hari, setiap pagi saya akan coba untuk live dan kongsi, oke, apa-apa tips atau info atau inspirasi kepada di luar sana, terutama sekali kepada saya punya follower, oke. Dan hari ini saya punya topik agak menarik, oke. So hi Pris, good morning, oke, thank you. Sudah kau masak Pris? Sudah kau masak? Saya sudah siap masak, tapi saya belum masak untuk makan lagi. Jadi saya relax dulu. Oke, April Fool. Oke, tapi ini bukan April Fool ya. Ini betul-betul saya punya live, bukan April Fool. Oke, so boleh tolong komen kah? Oke kah suara saya? Adakah suara saya oke? Adakah saya punya video clear? Oke, adakah video saya clear? Oke, so mesti ada yang selalu, kalau macam orang yang ikut saya punya live setiap pagi, Kepoci Pagi, mesti kamu selalu perasan kan saya pakai baju yang sama? Oke, perasan kah? Oke, actually kan saya ada dua nih baju. Oke, jangan kamu cakap saya tidak mandi. Oke, saya ada dua nih baju. Oke, ini baju nih saya actually beli dua, satu untuk husband saya, satu untuk saya, tapi dia tidak muat. Oke, saya terpaksa pakai dua-dua. Oke, sudah, alright. Oke, si Pris sudah masak. Oke, yang lain-lain sudah masak untuk lunch. Oke, so boleh tolong saya like, oke, boleh tolong saya share saya punya live, dan boleh follow siapa-siapa yang belum follow. Oke, dan mungkin boleh tag siapa-siapa yang kamu kenal di luar sana, suri rumah, berbisnis, tapi dia punya suami kan bising, mau bisnis juga, sibuk juga mau bisnis. Siapa sini macam tuh, siapa di sini ada cabaran? Oke, kita jangan cakap itu masalah, kita cakap siapa sini ada cabaran, bini berbisnis tapi suami bising, bini berbisnis. Siapa ada cabaran begitu? Thank you yang sudah share. Oke, so siapa yang ada cabaran begitu? Kita mau berbisnis tapi suami bising. Dia bukan bising apa, kita macam sekarang kita cakapkan kita sudah siap masak. Oke, sudah siap masak, anak-anak sudah mandi, tinggal mau tunggu lunch saja. Jadi sudah terurus semua kan, jadi lagi mau bising, padahal nanti dia balik lunch kan, makan ada juga benda mau dimakan tapi bising. Oke, so ini kita bukan mau buka aib, atau apa, tapi kita just mau sharing, mau sesi sharing saja ini pagi. Oke, so apa yang pagi ini ikut saya punya topik tuh. Oke, apa yang kita akan dapat, ada banyak daripada saya punya sesi hari ini. Saya live dulu dia bilang si Pris. Oke, so actually banyak yang akan kita dapat daripada saya punya live ini pagi. Oke, banyak punya moral of story. Oke, so sangat best, sangat tidak rugi lah untuk join saya punya live ini pagi. Oke, so macam biasa, memang ada akan gangguan lah daripada saya punya rakyat jelata. Oke, mami puji. Oke, alright. Oh, good job. Oke, so sebelum itu saya perkenalkan diri. Nama saya Nes dan saya merupakan founder kepada Nes Empire, dan kepakaran kami adalah membantu ibu-ibu atau suri rumah menjana pendapatan hanya dari rumah sambil garu phone dan tengok anak membesar depan mata. Sekarang tidak ada bising. Dia pun jadi leadership saya. Terbaik Pris, itu yang terbaik. Oke, itu yang sepatutnya. Itu sepatutnya yang kita buat. Samalah. Kadang-kadang tukang COD kan, gitu. Oke, so untuk kita mau kasih untuk setnya topik hari ini, go wash your lava, go. Oke, so hari ini saya punya topik adalah suami bising, bini berbisnis. Tapi syukur siapa-siapa yang ada suami yang sporting, ataupun mungkin suami dia yang berbisnis. Oke, tapi topik kita hari ini adalah yang bini berbisnis. Oke, bini berbisnis. Sorry saya punya anak satu tukang Harvey. Mbak play with bicycle, play. Oke, good job. Oke, so hari ini sebelum saya mau kasih panjang punya sesi, saya mau cerita satu. Saya mau
share satu cerita di mana ini cerita adalah dia bukan based on true story lah, tapi dia adalah satu kisah yang kita boleh dapat sesuatu, boleh dapat inspirasi daripada ini cerita. Oke, ready kah kamu? Ready kamu bersama dengan saya Kepoci pagi hari ini? Adakah kamu ready? Siapa ready boleh belanja love ataupun ready boleh komen sana ready. Oke. Boleh siapa-siapa yang spotting kasih belanja dulu saya satu ayat yaitu ready. Siapa ready? Hai Kak Mary, aduh kasihan Kak Mary, sakit-sakit pun boleh join saya live kan. Oke, take care ya Kak Mary, mungkin lambat makan kemarin kan, gara-gara kita mau kasih, dia mau pergi share itu kebaikan Walid kemarin sampai dia lambat makan. Oke, tengok macam mana dia punya usaha tuh. Oke, so thank you yang sudah komen ready. Oke, saya mau cerita dulu. Oke, mungkin ada yang pernah dengar ini cerita. Oke, tapi kita punya pendapat ini cerita mungkin tidak sama. Apa yang kita dapat daripada ini cerita mungkin tidak sama. Tapi saya mau kamu orang dengar dulu apa yang saya mau share. Oke, apa yang saya dapat daripada ini cerita. Oke, so macam nih, ada satu pasang suami istri ini. Si suami, si suami, nah friend your side deh. Si suami dia bawa si bini pergi di satu taman. Dia bilang sakit. Dia bilang si bini laki kan, jom kita pergi taman. Dia bilang. Oke, jom kita pergi taman, dia bilang si suami. Oke, si bini ini pun excited lah, wow, pergi taman. Oke, boleh dia bilang, saya mau pergi. Oh cantik lah dia berhias, cantik. Oke, cantik dia berhias. Yalah, kalau kita macam ada pergi dating kan, laki bini kan, mesti mau cantik kan. Sebab biasanya paling kurang pun mesti pakai pudau ataupun ginco. Kan di rumah, betul kan? Macam mana pun mesti mau pakai ginco juga. Lepas itu kan derang pergi lah taman nih. Sekali kan si suami bawa derang pergi taman buaya. Oke, dia pergi taman buaya. Terus si bini ini kan dia pun tengok taman buaya. Saya tidak tahu lah, tapi mungkin orang lain dia punya suka. Saya tidak berapa suka pergi taman-taman macam hewan begitu. Pergi tengok, saya lagi suka macam pergi tengok wayang begitu. Tapi kalau mau masuk hutan, saya suka yang pergi ada sungai-sungai begitu. Tapi taman buaya, saya dalam sepanjang saya hidup saya tidak pernah pergi taman buaya, walaupun itu Tuaran dekat saja. Siapa yang ada di Sabah tuh dekat saja kan. Dulu saya tidak berminat, dan di Sarawak di Kuching pun ada juga taman buaya kan Kak Mary ada kan, tapi saya tidak, husband saya bawa, saya tidak pernah pergi, jadi saya tidak berminat. Jadi si laki ini dibilang jomlah masuk, dia bilang pergi taman buaya. Si bini ini pun terpaksa lah pergi kan, sebab dia nih ingatkan kanon pergi di tempat yang taman bunga macam tuh lah, sebab dia pakai heels lagi, dia pakai dress lagi, cantik dia. Sekali pergi taman buaya, tapi it's okay, dia ikut saja. Lepas itu orang pergi di taman tuh kan, dia macam satu, dia bulatan, dia bentuk bulat, dan dorang berada di ada pondok di tengah-tengah. Saya sudah pergi taman buaya Tuaran, dia bilang si Pris, oh good lah Pris, syukurlah tapi kan, tapi nampak juga macam mana itu taman buaya. So ini kolam buaya nih, dia bentuk bulat, dan di tengah-tengah tuh adalah pondok untuk macam orang visitor, pergi visit lah. Jadi dorang semua berada di tengah-tengah tuh. So bilang si suami, dia cakap begini dengan si bini, kau tahu kah ini adalah fakta, kamu tahu kah buaya-buaya yang ada di taman buaya, tidak kisahlah mana-mana taman buaya, taman buaya, semua buaya yang ada di taman tuh, adalah jantan, semua jantan. Kamu tahu kah? Adakah yang kamu tahu? Tapi ini fakta, ya, Dedi. Ini adalah satu fakta. Ini adalah fakta. Taman buaya, semua di punya buaya adalah jantan, tidak ada betina. Ini fakta, Terus si suami bagi tahu si bini, dia bilang kamu tahu kah? Dia bilang di taman ini semua yang ada dalam taman ini buaya dalam taman ini adalah jantan. Terus si bini pun macam
tidak percaya lah kan, mustahil. Dia bilang mustahil, dia bilang. Jadi tidak lama tuh yang tukang kasih cerita dengan ya Pris, tukang yang bawa orang jalan tuh kan, dia cerita lah semua taman yang ada, semua buaya yang ada di taman jantan, dia bilang. Nah kan, dia bilang si laki, betul lah kan, dia bilang. Oh, kamu mau tahu kenapa? Ini fakta. Kamu mau tahu kenapa? Sebenarnya kalau jantan, kalau itu betina punya buaya, sangat garang dan tidak dapat kawal. Dorang tidak dapat kawal itu buaya. Tapi kalau macam yang ada persembahan tuh kan, ada juga sedengar yang dituaran tuh kan, kalau macam dorang cakap buaya menarik, buaya semazau. Lepas itu dorang cakap begini, itu orang akan angkat itu buaya pergi letak di belakang kan. Tapi saya tidak tahu lah orang yang cakap begitu, lepas itu dorang akan menarik dengan buaya tuh. Tapi itu buaya tuh sebenarnya dia adalah jantan. Dia memang jantan. Tapi kalau betina dia sangat ganas, tidak boleh kawal. Oke, sebab itu semua yang ada di taman tuh jantan. Ini adalah fakta. Semua jantan, tidak ada betina. Dan mungkin itu kenyataan juga lah kan. memang kalau betina dia garang. Jadi oke, saya belajar satu benda, dia bilang itu bini dia. Oke, so next dia bilang itu yang tukang di situ tuh kan, dia cakap begini. Oke. Dia cakap ini buaya. Oke, hari ini merupakan lah sempena 1 April, konon-konon lah. Kami akan buat satu pertandingan dan hadiah dia adalah 1 juta. Dia bilang. So pertandingan dia adalah siapa yang berjaya berenang menyeberangi ini sungai untuk pergi ke tebing dan selamat, dia akan dapat itu 1 juta. Nah, dia orang cakap begitu. Jadi itu pihak penganjur bagi begitulah, buat anjuran yang begitulah. Jadi semua orang pun wow 1 juta, tapi tidak ada orang yang berani. Dan dia cakap ini buaya belum breakfast. Belum breakfast. Jadi kalau lapar memang sangat-sangat agresif. Jadi dorang campak 1 ekor ayam 1 saat saja habis. Ya Pris, semua jantan. So 1 menit, 1 saat saja itu ayam habis kena makan. Jadi itu maksudnya buaya tuh betul-betul lapar, sangat-sangat lapar. Jadi semua orang ketakutan lah, tidak ada yang berani terjun pergi itu sungai, itu kolam, tidak ada. So tiba-tiba kan itu laki kepada itu bini, dia terjun, laju dan dia sempat pergi di tebing tuh tanpa kena makan oleh itu buaya dan dia selamat. Jadi semua orang pun tepuk tangan lah, wow, sebab dia menang. Dia menang sebab dia masih hidup. Kira dia masih hidup. Ya. So open mouth kan. Jadi kira dia hidup kan. Jadi dia akan dapat lah itu 1 juta. Yes, dia happy lah. Jadi orang yang paling happy dia nampak di pondok tuh bini dia. Paling happy, dia lompat lagi. Walaupun dia dengan heels dia, dengan dress dia, bersorak-sorak dia. Sebab laki dia menang. Jadi dia dapat 1 juta. Dia dapat 1 juta. Jadi masa dalam perjalanan balik tuh, si suami bagi tahu dengan si bini. Dia cakap begini, kau tahu kah, dia bilang, sebenarnya kan saya tidak mau pergi terjun di kolam tuh, dia bilang. Itu si bini diam saja. Dia diam sambil kira duit lah. Dia diam saja. Tapi kan ada orang tolak saya, dia bilang. Ada orang tolak saya pergi itu kolam. Jadi saya terkejut. Sebab itulah sebab nasib baik juga saya hidup, dia bilang. Terus itu bini diam-diam saja. Sambil dia kira-kira duit lagi. Terus itu laki dia diam saja lah, masih berpikir. Dia masih berpikir. Sebenarnya kan dia mau tahu apa tuh? Ada benda yang dia mau tahu. Terus si bini dia cakap. Dia tanya, sebenarnya saya kan tolak, saya mau tahu bah siapa yang tolak saya tuh. Dia bilang, saya mau cakap tapi saya dapat itu duit kan, jadi saya diam-diam lah, dia cakap. So bini dia cakap, sebenarnya saya yang tolak kamu, dia bilang si bini, sebab itu dia paling happy tadi masa yang dia tengok orang semua bersorak tuh kan, bini dia yang paling happy. So bini dia cakap, saya yang tolak kamu pergi terjun, pergi kasih masuk di kolam. Begitu. Jadi laki dia mau marah tapi tidak jadi sebab apa, duit kan. Oke. So moral of the story di sini mungkin masing-masing punya pendapat. Oke. So moral of the story sebenarnya dalam ini cerita adalah si suami kita sebagai seorang istri, kita akan kawin dengan kita punya suami dan kita akan ikut suami pergi menjalani hidup dengan suami lah kan. Kita akan ikut dan
itu 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 buaya yang dalam kolam tuh itu sebenarnya masalah yang ada dalam kehidupan kita. Banyak cabaran. Itu buaya tuh umpama cabaran yang dalam kehidupan kita. Tapi kan kita sudah suami istri. Jadi itu buaya umpama kita punya kehidupan seharian kita yang memang tidak lari daripada cabaran. Semua manusia ada cabaran. Semua manusia ada itu buaya. Ada buaya di sekeliling kita. Oke, kita semua ada cabaran. Saya tidak pernah nampak orang yang tidak ada cabaran. Sedangkan Putri Diana sendiri pun, saya baca dia punya cerita, pun ada cabaran sebenarnya. Kan dia ada cabaran dengan suami dia sendiri. Dia walaupun dia seorang putri, Putri Diana lah kan, walaupun dia seorang putri, Putri Diana tuh, tapi dia meninggal awal disebabkan ada konflik dengan dia, ada masalah dengan dia punya diri sendiri, macam dia stres. Jadi semua manusia tidak kira apa derajat kita, miskin kah, miskin lagi lah stres kan, tidak ada duit lagi lah tambah stres. Lepas itu walaupun kita bekerja masih ada itu cabaran. Masih ada itu cabaran. So itu buaya-buaya dalam kolam itu adalah kita punya cabaran sebenarnya. Dan itu lepas tuh bila kita nampak banyak cabaran, kita nampak satu peluang di depan mata, tapi kadang-kadang kita tidak berani untuk ambil itu peluang. Jadi itu suami terjun pergi kolam, itu suami dia terjun pergi kolam kan, dan dia berenang berhabis baik untuk hidup, untuk survive. Jadi begitulah dalam kehidupan kita. Kita akan buat yang terbaik, kita akan buat apa saja untuk survive. Macam contoh, bila kita tidak ada duit untuk beli susu anak, kita akan coba apa saja untuk dapat itu duit untuk beli susu anak, kan? Betul kan? Dan itu adalah cabaran dia. Si suami berusaha untuk berenang keluar daripada kolam tuh supaya dia dapat hidup. Itulah kehidupan. Jadi begitu juga kita di reality. Kita berusaha sebaik-baik mungkin untuk mau buat sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Macam kita mau anak kita habis susu, kan kita tidak ada duit, tapi kita berusaha macam mana cara untuk kita dapat itu duit. Betul kan? Dan kadang-kadang macam yang itu si suami, dia sebenarnya tidak mau kuat, tapi itu si istri tolak dia kan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bila tidak ada orang paksa, bila dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang paksa kita untuk buat benda tuh, macam kesusahan, bila kita tidak susah, kita tidak akan membuat. Jadi itu adalah push factor. Itu adalah macam si bini tolak si laki kan masuk di kolam. Itu adalah dia punya yang paksa dia untuk terpaksa untuk berenang juga, sebab dia sudah jatuh di kolam kan, jadi dia terpaksa juga berenang pergi keluar dari kolam. Jadi si istri ini dia adalah umpama yang push dia adalah kesusahan si laki itu, si suami, dia menyebabkan si istri itu menyebabkan dia jatuh pergi kolam. Jadi itu dia punya push factor si bini itu. Begitu juga dalam kehidupan kita, kesusahan kita tuh yang push kita untuk buat sesuatu, untuk kita lari daripada kita punya masalah tuh. Betul? So itu adalah reality. Betul kan? Jadi bila kita macam kita sudah kita paksa untuk buat sesuatu tuh. Jadi begitu juga dalam kehidupan, macam kita berbisnis, macam si istri dia berbisnis. Macam dia berbisnis tapi si suami tidak bagi. Ini adalah bahagian yang si suami terjun, dia berjaya hidup, dia dapat itu duit 1 juta. So bila kita punya istri, bila kita suri rumah, istri ini bekerja dan kita dapat duit, mau tidak mau si suami terpaksa juga happy kan, sebab ada duit. Jadi katakanlah si istri berbisnis dapat duit, si suami marah, sebab dia nampak dari mana hasil si istri dapat itu duit. Dia bukannya macam pergi buat benda yang tidak bagus untuk dapat itu duit. Jadi mau tidak mau si suami tidak jadi marah, macam yang si istri tolak dia itu kan, dia tidak jadi marah sebab dia dapat itu duit. Jadi sama juga macam kita berbisnis, kita paksa diri untuk bisnis, kita dapat itu duit untuk beli keperluan anak-anak terutamanya. Si suami tidak akan marah, dia tidak akan berani untuk marah sebab kita dapat itu duit kan. Berkonek kan kita punya ini cerita dengan kehidupan seharian kita. Jadi kepada mungkin ada suami-suami di luar sana kan, macam marah si istri bekerja, marah sebab cakap nanti rumah tidak terurus. Jadi
di mana itu cerita macam mana, di mana dia bagian yang terurus. Kita bawa si istri pergi itu taman buaya, padahal itu taman buaya, tapi tengok macam mana si istri urus diri dia pakai heels, dia berhias secantik-cantiknya walaupun orang pergi taman buaya saja. Jadi begitulah suri rumah, dia buat yang terbaik untuk anak-anak, dia masak, dia sediakan anak, kasih prepare everything, si suami balik tinggal makan. Lepas itu baru dia buat dia punya bisnis. Bukannya dia 24 jam sampai rumah terabai, anak terabai, makanan anak pakai baju, makan si suami terabai. Kalau yang begitu memang tidak ngam lah. Jadi tapi seorang suri rumah yang tahu benda tuh, dia akan settlekan semua benda tuh dan dia baru berbisnis. Betul kan? Saya percaya semua ibu-ibu yang join saya punya live sekarang nih sudah masak untuk lunch. Oke, sama juga macam saya pun, saya sudah urus semua anak, sudah breakfast, saya sudah siapkan makanan untuk lunch, sudah mandi. Ini baru mandi nih. Tengok tidak pun ngingilon, tidak ngingilon pun di sana sini. Tahu nggak apa tuh ngingilon? Ngingilon tuh mungkin Kak Mary tidak tahu. Ngingilon tuh macam kalau budak-budak yang tidak terurus kan, ingus-ingus sana sini macam tuh. Tengok tidak terurus juga, tidak juga ngingilon. Jadi tidak ada sebab suami mau marah kita yang istri-istri suri rumah untuk berbisnis. Tidak ada sebab semua benda terurus. Melainkan kita berbisnis kan, tapi rumah tangga tidak terurus, itu adalah satu yang salah lah. Oke, so itu adalah dia punya poinnya. Jadi kepada suri rumah yang mau berbisnis saja, tapi kita kena tahu yang kita punya title utama adalah seorang suri rumah, dan kita punya tugas adalah urus rumah. Selain daripada itu kita mau menjana pendapatan. Jadi kepada suami-suami, tolong support istri, oke, untuk berbisnis, sebab sebenarnya dorong mau hidup mau ada satu kehidupan yang lagi better, kan? Hai Farah, hai Rona, thank you kamu masuk. Oke, so sebenarnya istri-istri mau ada satu kehidupan yang better, tidak mau ada kehidupan yang tidak bagus. Kita semua mau hidup yang bagus. Oke, so biarkan support saja orang untuk berbisnis. Oke, kalau macam tidak mengganggu ataupun tidak ada apa-apa yang terabai, teruskan support kamu punya pasangan. Oke, mana tahu satu hari nanti kan, macam contoh, oke, tim Priska dibilang kan, co-founder tim Priska dibilang dia punya income sebulan 1 juta. Oh amin, tiba-tiba kan co-founder dia si suami, kenapa pula kau tukang COD saja lah dulu. Oke. Tidaklah, kau dropship saja lah dulu, adalah si Pris. Oke, tidaklah, bukanlah, tapi mestinya begitu. Oke, bila si istri sudah percaya, sebab ini reality, bila saya nampak jutawan adalah seorang wanita, dorang adalah founder, tiba-tiba co-founder dorang adalah si suami. Tapi yalah, kalau mau ada cita-cita mau jadi co-founder, support istri dari bawah, support daripada dia punya income tuh kan, mungkin dia boleh buat sale satu bulan 200, 300, 400, 500. Support, pray, doakan begini, bilang saya nanti satu hari nanti kan kita punya income satu bulannya 1 juta ini, support, kasih amin, jangan kasih ketawa, sebab itu setiap apa yang kita cakap itu adalah doa. Bila kita kasih amin kan, mungkin kita punya yang mungkin si istri cakap amin dibilang, tapi Tuhan dengar amin si suami. Begitu. Mungkin si suami punya amin yang diangkat, dan sama-sama boleh jadi sama-sama hidup bagus kan. Jadi itu yang sepatutnya yang dibuat. Jangan pernah suruh suami istri untuk berhenti berbisnis. Terus support. Oke, macam saya dulu pun begitu juga. Ada juga suara-suara yang begitu, suara letar. Kita panggil yang membawang. Janganlah kita cakap membawang, saya tidak mau cakap lah. Saya cakap itu adalah suara letar, yang cakap-cakap di belakang tuh. Suara-suara letar nih, suami saya dulu pun ada. Oke, saya pun tidak tahu kenapa. Sebab dia cakap anak tidak terurus, saya tidak tahu kenapa. Tapi
alasan dia adalah dia tidak mau saya penat, buat itu. Jaga anak saja begitu. Tapi kita nih ada impian, saya ada keinginan untuk shopping. Kan 4 hari bulan 4 nih over di Shopee. Jadi kalau tidak ada duit macam mana mau shopping? Jadi itu adalah impian kita. Kita ada impian. Tidak semestinya impian tuh kita terus mencapai yang besar. Macam contoh, saya mau jadi jutawan besok. Bukan begitu. Mungkin kita punya impian adalah sekurang-kurangnya anak saya tidak pernah putus susu. Itu adalah satu impian. Start daripada sekecil-kecil impian. Jangan terus jump pergi impian yang besar. Bukan tidak akan capai, bukan. Itu tidak mustahil, tapi kita start daripada impian yang kecil. Sekecil-kecil dan bersyukur setiap apa yang kita capai itu, walaupun macam contoh hari ini saya berjaya jual 1 unit EO, kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya dapat bantu 1 orang untuk guna EO Wallet. Semoga saja dia punya masalah ini dapat diselesaikan oleh EO Wallet. Begitu niat yang bagus kan. Lepas itu kita close pula 1 dropship. Dropship macam si Chris kan cakap husband dia dropship dia. Oke. Kita ada 1 pula dropship join, mungkin dia baru junior, it's okay, dia junior adalah 2 unit kan, 2 unit, jadi it's okay, kita bersyukur, thank you Jesus, sebab kita bantu dia untuk jana pendapatan. Ya, itu adalah niat yang betul, macam tuh cara dia. Oke, sentiasa bersyukur sekecil-kecil. Karena bersyukur benda yang kecil tuh dulu. Sebab bila kita belajar untuk bersyukur perkara yang kecil-kecil tuh, kita tidak akan cepat lupa diri. Kita akan ingat, kita akan rasa macam, dulu saya susah tahu 1 unit pun kan, mingkelahit betul saya mau menjual. Begitulah, lebih kurang begitulah. Oke. Itu adalah contoh. Oke, so itu sejak saya punya kepoci pagi ini, sebab ini time untuk anak saya makan sudah. Terurus juga kan, masa makan sudah anak-anak. So semoga bermanfaat kepada suri rumah di luar sana, teruskan. Dan kepada suami-suami atau pasangan di luar sana, support, doakan. Oke? So itu saja, semoga kita semua kaya dan berjaya dunia dan akhirat, supaya kita dapat membantu diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan orang sekeliling kita. Oke? Dan saya harap kita ada amen. Ada amen untuk hari ini. Apapun kita capai, sentiasa bersyukur dan praise. Say amen. Oke? Itu saja. Bye. Semoga bermanfaat.